Bayangkan malam yang hening, tetapi kepala Anda penuh dengan suara. Suara-suara itu berbicara tentang pekerjaan yang tidak pernah selesai, hubungan yang kacau, atau mimpi yang terasa semakin jauh, dan itu sangat melelahkan. Mungkin Anda merasa tak ada seorang pun yang benar-benar memahami Anda, atau kehidupan ini terus-menerus memberikan tantangan yang terasa tak berujung. Dan Anda berpikir, andai aku bisa menghilang, bukan mati, hanya pergi sejenak, bersembunyi di tempat di mana tidak ada yang bisa menemukanku. Rasa ini, keinginan untuk menghilang, sering muncul ketika hidup terasa seperti gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Tidak sedikit dari kita yang pernah merasakannya. Ini adalah perasaan yang lebih umum daripada yang Anda kira. Bahkan, beberapa tokoh besar dalam sejarah juga pernah merasakannya. Seperti Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menuliskan dalam catatannya, "Kadang aku ingin menyerah, tapi aku tahu tugas hidupku belum selesai." Keinginan ini bukan tanda kelemahan, tetapi refleksi dari betapa kompleksnya kehidupan modern. Filosofis Stoik kuno menawarkan peta jalan yang bisa membantu kita menemukan kembali pijakan, bahkan di tengah kekacauan terbesar. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana filosofi Stoikisme yang sudah ada selama ribuan tahun dapat membantu kita menghadapi keinginan untuk menghilang, dan bahkan menemukan makna dalam hidup kita yang tampak kacau, dan membantu kita menghadapi rasa ini dengan lebih bijak dan tenang. Pelajaran pertama, mengapa kita merasa ingin menghilang? Rasa ingin menghilang seringkali bukan karena kejadian besar, melainkan akumulasi tekanan kecil yang terus menumpuk. Tekanan dari pekerjaan, ekspektasi keluarga, atau bahkan standar tak terucap dari masyarakat. Kita merasa terjebak, dan semakin mencoba melawan, semakin berat rasanya. Stoikisme memberikan jawaban yang mengejutkan. Masalahnya bukan pada dunia luar, melainkan cara kita memandang dunia tersebut. Dalam Perang Dunia Kedua, ada seorang pria yang bernama Viktor Frankl, seorang psikolog sekaligus penyintas Holocaust yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Ia kehilangan keluarganya, menderita kelaparan, dan menyaksikan kekejaman yang tak terbayangkan. Tapi, di tengah kegelapan itu, Viktor Frankl menemukan bahwa kendali terbesar manusia adalah cara mereka merespon penderitaan. Frankl mengutip konsep yang mirip dengan ajaran Stoikisme. Segala sesuatu dapat direnggut dari seorang manusia, kecuali satu hal, yaitu kebebasan terakhir. Kebebasan untuk memilih sikap kita dalam menghadapi segala situasi dan memilih jalan kita sendiri. Ini adalah titik penting yang sering diabaikan. Kita cenderung berpikir bahwa masalah eksternal yang menyebabkan stres dan kecemasan kita. Namun, dalam kenyataannya, bagaimana kita merespon masalah tersebut adalah faktor yang menentukan apakah kita merasa terhimpit atau justru belajar dan berkembang. Dengan kata lain, meskipun kita tidak bisa mengontrol banyak hal di luar kendali kita bisa mengontrol reaksi kita. Pertanyaannya, pernahkah Anda merasa terjebak dalam situasi yang sebenarnya bisa Anda kendalikan? Jika Anda mengubah cara Anda berpikir. Pelajaran kedua, apa yang bisa kita kendalikan? Ketika kita merasa ingin menghilang, seringkali itu adalah tanda bahwa kita merasa kehilangan kendali. Seolah-olah semua hal di luar sana sedang melawan kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Stoikisme mengajarkan kita
bahwa ada dua jenis hal dalam hidup ini. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, yang biasa disebut dengan dikotomi kendali. Hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti pikiran, sikap, dan reaksi kita terhadap situasi. Dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti halnya cuaca, tindakan orang lain, dan kejadian-kejadian tak terduga dalam hidup kita. Analoginya begini, coba Anda bayangkan, Anda sedang mengemudi di jalanan yang licin karena hujan. Anda tidak bisa mengendalikan cuaca atau kondisi jalan, tetapi Anda bisa mengontrol cara Anda mengemudi. Anda bisa memilih untuk mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan tetap fokus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada faktor eksternal yang tidak bisa Anda ubah, Anda selalu punya kontrol penuh atas bagaimana Anda merespon situasi tersebut. Kita ambil contoh, ada seorang guru yang merasa frustasi dengan sistem pendidikan yang ada. Mungkin merasa ingin menyerah. Namun, alih-alih menyerah pada sistem yang tidak dapat dia ubah, dia bisa mengubah cara dia mengajar untuk memberikan dampak lebih besar pada murid-muridnya. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa mengambil kendali atas tindakan kita meski tidak dapat mengubah faktor eksternal. Pelajaran ketiga, latihan bersyukur dan visualisasi negatif. Ada salah satu cara unik latihan stoikisme yang mungkin terdengar tidak biasa untuk menemukan kebahagiaan, yaitu negative visualization atau visualisasi negatif. Prinsipnya sederhana. Bayangkan, jika esok pagi Anda bangun tanpa pekerjaan, kehilangan keluarga, atau Anda kehilangan orang yang Anda cintai. Membayangkan kehilangan, ini mungkin terdengar aneh. Tapi, dengan membayangkan kemungkinan terburuk, kita justru lebih menghargai apa yang kita miliki sekarang. Seorang teman pernah bercerita bahwa ia hampir kehilangan hidupnya dalam kecelakaan mobil. Setelah kejadian itu, ia berkata, "Setiap nafas yang aku ambil sekarang terasa lebih berarti." Menariknya, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang berlatih rasa syukur dan memikirkan kemungkinan terburuk justru lebih puas dengan hidup mereka. Karena mereka belajar untuk menghargai apa yang ada di tangan mereka. Visualisasi negatif membuat kita lebih siap menghadapi kenyataan, sehingga kita tidak terkejut atau hancur ketika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Pelajaran keempat, jangan bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan Anda. Kita seringkali menghubungkan kebahagiaan kita dengan opini orang lain. Ketika orang memuji kita, kita merasa senang. Tetapi, ketika mereka mengkritik kita, kita merasa hancur. Ini adalah jebakan yang berbahaya. Stoikisme mengingatkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Kebahagiaan yang sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, pernah berkata, "Kebahagiaan Anda tergantung pada pikiran Anda sendiri, bukan pada apa yang orang lain pikirkan." Analoginya begini, bayangkan Anda adalah seorang seniman yang menciptakan karya seni. Jika Anda hanya menggantungkan kebahagiaan pada pujian orang, karya seni Anda akan kehilangan maknanya. Namun, jika Anda menciptakan karya seni untuk diri Anda sendiri, tanpa peduli apakah orang lain menyukainya atau tidak, Anda akan merasakan kebahagiaan yang lebih otentik. Kita ambil contoh. Lihatlah selebriti terkenal yang seolah memiliki segalanya, seperti kekayaan, ketenaran, dan pengikut yang banyak. Tapi,
Meskipun mereka memiliki semuanya, banyak di antara mereka yang merasa kesepian dan tertekan karena kebahagiaan mereka bergantung pada opini orang lain. Kita perlu belajar untuk merasakan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pujian atau persetujuan orang lain. Pelajaran kelima, terimalah hidup apa adanya. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak pernah sempurna, atau kita hidup dengan apa adanya. Itu adalah bagian dari keindahan hidup itu sendiri, termasuk segala kesulitan dan penderitaan yang datang. Filosofi ini dikenal dengan nama Amor Fati, yang berarti mencintai nasib atau menerima segala sesuatu, baik atau buruk, sebagai bagian dari takdir yang harus kita cintai. Artinya, ketika Anda menerima bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan, Anda akan lebih mudah menemukan solusinya daripada terus-menerus mengeluh. Bayangkan, Anda adalah seorang pemahat yang sedang mengukir patung dari batu. Batu itu mungkin keras dan kasar, penuh dengan retakan. Namun, alih-alih mengeluh, Anda bisa melihat retakan tersebut sebagai bagian dari karya seni yang unik. Dalam hidup, kesulitan dan rintangan kita adalah bagian dari perjalanan kita, bagian yang membentuk kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Faktanya, beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki sikap menerima kesulitan dalam hidup mereka cenderung lebih tangguh dan lebih bahagia. Mereka tidak membiarkan kegagalan menjadi penghalang, tetapi justru melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang terinspirasi Stoikisme, memperluas konsep ini. Dia percaya jika Anda bisa menerima setiap aspek hidup Anda tanpa penyesalan, maka Anda telah menemukan kebebasan sejati. Jadi, ketika menghadapi masalah, katakan pada diri sendiri, "Ini adalah bagian dari cerita hidup saya, dan saya akan menulis akhir yang indah." Pelajaran keenam, fokus pada saat ini. Hidup hanya terjadi di satu waktu sekarang. Masa lalu hanyalah kenangan, dan kecemasan masa depan hanyalah prediksi. Sehingga kita lupa menikmati apa yang sedang terjadi sekarang. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan biarkan masa lalu menghantuimu atau masa depan mengganggumu. Jalani saat ini dengan penuh kesadaran." Mengapa ini penting? Waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kita dapatkan kembali. Dengan fokus pada saat ini, Anda bisa menjalani hidup Anda dengan lebih sepenuh hati. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang fokus pada pengalaman yang sedang terjadi, misalnya menikmati makanan dengan sepenuh hati atau benar-benar mendengarkan orang lain ketika berbicara, cenderung merasa lebih puas dengan hidup mereka. Orang-orang ini merasa lebih hadir, lebih terhubung dengan diri mereka sendiri, dan lebih bahagia secara keseluruhan. Cobalah latihan mindfulness untuk memperhatikan setiap momen dalam hidup Anda, bahkan dalam hal-hal kecil, seperti makan dengan kesadaran penuh, berjalan tanpa tergesa-gesa, atau mendengarkan dengan penuh perhatian. Anda akan terkejut dengan perubahan besar yang dapat terjadi hanya dengan fokus pada apa yang sedang terjadi sekarang. Pelajaran ketujuh, ubah cara Anda melihat tantangan. Setiap tantangan atau masalah dalam hidup adalah kesempatan untuk berkembang. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hambatan bukan sebagai halangan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Dan ketakutan itu sendiri adalah ilusi yang harus dilawan dengan tindakan. Filosofi ini
sering digunakan oleh para atlet dan pemimpin dunia. Mereka tahu bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun takut. Marcus Aurelius pernah berkata, "Hambatan yang ada di jalanmu menjadi jalanmu." Ini artinya, tantangan bukan akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari perjalanan itu sendiri. Jika Anda melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh, maka Anda akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Berani bukan berarti tidak takut, tetapi memilih untuk bertindak meskipun takut. Keteguhan adalah kemampuan untuk tetap berdiri teguh meskipun badai kehidupan menerpa. Jadi, lakukan satu hal kecil setiap hari yang menantang rasa takut Anda. Ketika takut gagal, ingat, lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Ketika hidup terasa berat dan keinginan untuk menghilang muncul, ingatlah bahwa itu bukan suatu solusi. Alih-alih melarikan diri, rasa itu adalah bagian dari menjadi manusia. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi hidup dengan kepala tegak, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Filosofi ini tidak menjanjikan kehidupan tanpa rasa sakit atau kehidupan tanpa masalah, tetapi itu mengajarkan kita untuk melihat penderitaan sebagai guru, bukan musuh. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Jadi, daripada melarikan diri, gunakan filosofi ini untuk menemukan kedamaian dan makna dalam kehidupan Anda. Karena pada akhirnya, menghilang bukanlah jawaban, tetapi menemukan keberanian untuk menghadapi hidup itulah yang membuat Anda benar-benar hidup. Dengan menerima ketidaksempurnaan, Anda akan menemukan kekuatan sejati Anda. Sekarang, coba pikirkan, apa satu hal kecil yang bisa Anda ubah hari ini untuk hidup lebih tenang dan lebih bijaksana? Apa pendapatmu tentang hal ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.